Kali ini, tim Jejak Peradaban Nusantara berkesempatan hadir di Pulau Kedamaian, Pulau Bali. Di kota Denpasar terdapat sebuah makam seorang putri muslim yang bernama Raden Ayu Siti Khotijah. Namanya di kalangan muslim tentu sangat familiar. Walau berbeda penulisan dan pengucapan bahwa nama tersebut sama dengan nama istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Khotijah. Dari buku yang dijual di sekitar makam Raden Ayu Siti Khotijah yang mempunyai nama asli Gusti Ayu Made Rai atau disebut juga dengan Raden Ayu Pemecutan ini adalah seorang putri dari Raja Pemecutan. Namun belum jelas dari Raja Pemecutan yang mana. Cerita awal sang Raden Ayu Pemecutan seperti cerita legenda putri-putri keraton di seluruh Nusantara. Sang putri terkenal cantik dan disayang hingga menjadi kembang kerajaan. Tak sedikit para pembesar kerajaan di Bali yang ingin meminang sang putri. Namun musibah datang, sang putri mengidap penyakit kuning. Raja Pemecutan berusaha untuk menyembuhkan sang anak kesayangan, namun tak berhasil menyembuhkan sang putri. Hingga Raja Pemecutan membuat sebuah sayembara yang bisa menyembuhkan penyakit sang putri jika perempuan akan diangkat jadi anak raja, dan jika laki-laki akan dinikahkan dengan Raden Ayu Pemecutan. Kabar tentang sayembara ini terdengar oleh seorang ulama di Yogyakarta dan mempunyai seorang anak didik yang menjadi raja di Madura, yaitu Cakraningrat keempat. Ulama yang dalam sejarah keramat Raden Ayu Pemecutan disebut Syekh ini memanggil Cakraningrat keempat ke Yogyakarta untuk mengikuti sayembara tersebut. Raja Madura ini berangkat ke Bali dan hasilnya dapat ditebak Raden Ayu Pemecutan disembuhkan oleh Cakraningrat keempat. Setelah sang putri sembuh, lalu Raden Ayu Pemecutan Cakraningrat keempat dikawinkan. Tentunya dalam perkawinan muslim keduanya harus beragama yang sama, yaitu beragama Islam. Raden Ayu Pemecutan pun jadi mualaf dan bergelar Raden Ayu Siti Khotijah. Sang putri lalu diboyong ke Madura oleh Cakraningrat. Suatu ketika Raden Ayu pulang ke Bali beserta 40 orang pengiring dan pengawal. Cakraningrat IV memberikan bekal berupa guci, keris, dan sebuah pusaka berbentuk tusuk konde yang diselipkan di rambut sang putri. Sesampainya di kerajaan Pemecutan, Siti Khotijah disambut dengan riang gembira. Namun, kala itu tidak ada yang mengetahui bahwa sang putri telah memeluk agama Islam. Suatu hari ketika ada suatu upacara meligia atau nyekah, yaitu upacara Atma Wedana yang dilanjutkan dengan ngelinggihin Batara yang di Pemerajan, Puri Pemecutan, Raden Ayu Pemecutan berkunjung ke Puri tempat kelahirannya. Pada suatu hari saat sandikala atau menjelang petang di Puri, Raden Ayu Pemecutan alias Raden Ayu Siti Khotijah menjalankan persembahyangan atau disebut ibadah sholat maghrib di Pemerajan dengan menggunakan mukenah. Ketika itu salah satu patih dari Puri melihat hal tersebut. Para patih dan pengawal kerajaan tidak menyadari bahwa putri telah memeluk Islam dan sedang melakukan ibadah sholat. Menurut kepercayaan di Bali, hal tersebut dianggap aneh dan dikatakan sebagai penganut aliran ilmu hitam. Akibat ketidaktahuan pengawal istana, keanehan yang disaksikan di halaman istana membuat pengawal dan patih kerajaan menjadi geram dan melaporkan hal tersebut kepada raja. Mendengar laporan Ki Patih tersebut, sang raja menjadi murka. Ki Patih diperintahkan kemudian untuk membunuh Raden Ayu Siti Khotijah. Raden Ayu Siti Khotijah dibawa ke kuburan areal pemakaman yang luasnya sekitar 9 hektar. Sesampainya di depan pura Kepuh Kembar, Raden Ayu berkata kepada patih dan pengiringnya, "Aku sudah punya firasat sebelumnya mengenai hal ini. Karena ini adalah perintah raja, maka laksanakanlah. Dan perlu kau ketahui bahwa aku ketika itu sedang sholat atau sembahyang menurut kepercayaan Islam. Tidak ada maksud jahat apalagi ngelea." Demikian kata Siti Khotijah. Raden Ayu berpesan kepada sang patih, "Jangan aku dibunuh dengan menggunakan senjata tajam, karena senjata tajam tak akan membunuhku. Bunuhlah aku dengan menggunakan tusuk konde yang diikat dengan daun sirih serta dililitkan dengan benang 3 warna, merah, putih, dan hitam, atau disebut tridatu. Tusukkan ke dadaku. Apabila aku sudah mati, maka dari badanku akan keluar asap. Apabila asap tersebut berbau busuk, maka tanamlah aku. Tetapi apabila mengeluarkan bau yang harum, maka buatkanlah aku tempat suci yang disebut keramat." Setelah meninggalnya Raden Ayu bahwa memang betul dari badannya keluar asap dan ternyata bau yang keluar sangatlah harum. Peristiwa itu sangat mengejutkan para patih dan pengawal. Perasaan dari para patih dan pengiring yang menjadi tak menentu. Sang raja menjadi sangat menyesal dengan keputusan beliau.
Jenazah Raden Ayu dimakamkan di tempat tersebut serta dibuatkan tempat suci yang disebut keramat, sesuai dengan permintaan beliau menjelang dibunuh. Untuk merawat makam keramat tersebut, ditunjuklah Gede Sedahan Glogor yang saat ini menjadi kepala urusan istana di Puri Pemecutan. Makam keramat Raden Ayu Siti Khotijah terletak di sekitar area pemakaman Hindu Setra Agung Badung di Jalan Batu Karu, Denpasar Barat. Tak hanya umat muslim di Bali, makam yang disebut Keramat Agung Pemecutan itu juga kerap dikunjungi umat muslim di berbagai penjuru tanah air dan bahkan mancanegara. Makam Raden Ayu Siti Khotijah ini juga disebut sebagai makam salah satu wali 7 yang ada di Bali.